Semangat pagi! Teman-teman semua, berbicara mengenai organisasi pasti tidak jauh dengan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Di antara kita semua, bisa jadi sudah ada yang pernah mendengar, melihat, bahkan mengikuti program-program yang berkaitan tentang hal tersebut. Tapi, apakah kalian memahami apa itu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia? Agar teman-teman lebih memahami lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pendidikan, dan pelatihan karyawan untuk mencapai hasil optimum, baik berupa jasa, benda, atau uang. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kegiatan pendidikan sengaja diadakan dan dilakukan secara sistematis, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Program pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi dengan segenap upaya untuk meningkatkan potensi atau kinerja karyawan yang dimiliki pada bidang pekerjaannya masing-masing. Kegiatan pelatihan ini terdiri dari beragam macam metode kegiatan yang dapat dilakukan, baik di dalam ataupun di luar ruangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan skill dari para karyawan. Maka dari itu, program pelatihan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidangnya. Pelatihan memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah skills training, yang bertujuan untuk melatih skills atau keahlian para peserta pelatihan. Contohnya adalah pelatihan kepemimpinan. Kemudian ada retraining, yang bertujuan untuk melatih ulang keahlian yang karyawan butuhkan untuk mengejar tuntutan yang berubah dari pekerjaan mereka. Contohnya adalah pelatihan ulang bagi karyawan pabrik yang biasa menggunakan mesin-mesin produksi konvensional harus bergerak maju menggunakan mesin-mesin produksi yang terkomputerisasi. Kemudian, cross-functional training yang bertujuan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam bidang-bidang selain dari pekerjaan yang ditugaskan. Contohnya adalah seseorang atau beberapa karyawan melakukan pekerjaan yang bukan ranahnya. Hal ini dikarenakan departemen lain membutuhkan bantuan sumber daya manusia untuk mengerjakan pekerjaannya. Kemudian, team performance yang bertujuan untuk melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Yang terakhir, creativity training yang bertujuan untuk melatih karyawan untuk mengeluarkan gagasan-gagasan sebebas mungkin dan meminta mereka memberikan penilaian-penilaian rasional dari segi biaya dan kelayakan. Dalam pelaksanaan program pelatihan pada sebuah organisasi, terdapat orang-orang yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Yang pertama adalah manajemen puncak, meliputi direktur utama, presiden direktur, wakil direktur, atau general manager, yang bertanggung jawab atas penyampaian kebijakan umum, prosedur, dan pengendalian administratif guna memastikan bahwa manajer dan karyawan mematuhi komitmen dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah Departemen Sumber Daya Manusia, atau yang biasa kita kenal adalah Human Resource Department, HRD, berfungsi untuk mendukung staf, membantu manajemen lini dalam menyediakan keahlian-keahlian dan sumber-sumber daya, serta mensponsori program-program pelatihan. Yang ketiga adalah penyelia langsung, seperti pengawas atau supervisor, yang mendorong para karyawan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Yang keempat adalah karyawan, yang memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan minat dalam pengembangan dirinya sendiri, dan mengajak karyawan lain untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan pelatihan yang disediakan oleh organisasi. Nah, teman-teman, secara umum,
Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ke arah yang lebih positif. Sehingga hal ini berimbas pada peningkatan kinerja diri karyawan tersebut, yang pada akhirnya peningkatan kinerja karyawan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Teman-teman semua, kita sudah membahas mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis dari pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya.